Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi nih di channel saya ya, di channel Octavian Rama. Kali ini saya pinginnya membuat video tentang bagaimana sih mendapatkan LOE ya, Letter of Acceptance untuk melanjutkan studi PhD di berbagai negara di Eropa maupun di Asia. Nah, untuk seri yang pertama ini sudah hadir bersama saya. Ini bisa dibilang apa ya, partner collab saya juga di YouTube ya. Jadi Bu Amel, Bu Asi Melati, tapi saya sering memanggil beliau Bu Amel. Saat ini beliau lagi di studi S3 di Prancis. Nah, baru studi S3 baru tahun pertama, yaitu di mana Bu? Insa Delfo, di mana Bu? Insa Val de Loire, di jurusan fisika. Jadi mechanical engineering, Mbak. Mechanical engineering, mechanical engineering. Jadi Bu Amel ini di Indonesia, itu beliau saat ini juga berkarir sebagai dosen di UIN ya, UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Jadi UIN kok ada mechanical engineeringnya ya? Untuk UIN tuh nggak hanya belajar agama aja, mungkin stereotipnya orang itu Bu. Iya. Oh, jurusan tafsir, ilmu tafsir Al-Quran, ekonomi syariah gitu. Enggak, ternyata ada loh mechanical engineering-nya. Jadi UIN itu juga sekarang sudah luas. Nah, Bu Amel ini juga mendapatkan beasiswa dari 5.000 doktor dari MORA ya, Kementerian Agama, Ministry of apa itu? Agama lah, Religion Affairs dari Indonesia, namanya MORA. Bu Amel juga di channelnya, beliau juga punya channel PhD Parent Story, juga banyak cerita tentang beasiswa MORA. Nanti viewer saya bisa melihat di channelnya Bu Amel di PhD Parent Story. Nah, itu banyak juga video-video ininya ya, video-video kunjungan di Prancis. Nah, pada kali ini kita akan diskusi atau ngobrol santai aja tentang bagaimana sih mendapatkan LOE di Prancis. Nah, mungkin banyak yang penasaran nih Bu. Proses awalnya bisa diceritakan gitu Bu. Gimana sih dapat LOE di Prancis gitu. Mungkin bisa diceritakan secara runut dari awal sampai bisa berangkat ke Prancis. Mau nggak Bu Amel? Ya, terima kasih Pak Rama atas kesempatan yang diberikan ke saya. Saya nama lengkapnya Asi Melati SSIMSC, tapi sering dipanggil Bu Amel karena lebih singkat begitu. Untuk mendapatkan LOE di Prancis, teman-teman bisa banyak jalur ya. Yang pertama adalah jalur kerjasama. Yang kedua adalah jalur studi research atau kayak semacam lembaga risetnya Prancis, begitu. Yang ketiga adalah lewat jalur universitas. Jadi 3 jalur yang bisa ditempuh. Kalau saya pakainya yang skema kerjasama antara MORA dengan institusi di Prancis. Jadi saya sudah dikasih list-list beberapa supervisor yang ada di list itu beserta spesifikasinya begitu. Jadi saya tinggal menghubungi mana-mana yang sesuai dengan keinginan saya atau studi minat saya. Yang kedua, teman-teman bisa lewat lembaga risetnya Prancis. Di antaranya ada CNRS, ada webnya ya, cnrs.fr. Kemudian ada lewat studi riset lagi namanya inria.org. Ada juga yang lain adalah ada CIS. Nah, macam-macam studi riset ini berdasarkan spesifikasinya. Misalnya CNRS berkutat di bagian komposit begitu, kemudian bagian pengembangan untuk masa depan yang sebagian nano begitu. Kemudian untuk yang INRIA misalnya ke bagian ke telekomunikasi, kemudian masalah informatika begitu ya. Kemudian ada lagi macam-macam. Jadi bisa menghubungi langsung di situ. Di situ di webnya saat tadi itu ada nama-nama profesor beserta keahliannya, risetnya dan spesifikasi yang dia mau teliti bagian apa begitu. Dan yang ketiga adalah lewat jalur universitas. Jadi universitas teman-teman bisa kepoin satu-satu alamat universitas itu, ada nama researcher sama lecturer sama profesornya beserta publikasi yang sudah dihasilkan, itu bisa dilakukan. Seperti itu Pak Rama. Jadi ada 3 metode untuk mencari supervisor di Prancis.
Berarti intinya adalah kita harus cari supervisor terlebih dulu ya sebelum kita apply ke universitasnya atau ke badan risetnya tadi. Iya. Nah ini mungkin agak sedikit berbeda mungkin ya di Indonesia. Kalau di Indonesia itu tidak ada skema kita melakukan studi doktoral di sebuah badan riset seperti di BPPT, LIPI gitu. Mungkin LIPI ada sih mungkin membuka, tapi saya juga kurang tahu secara detail informasinya. Nah mungkin bisa dibedakan nggak Bu? Apa ngambil studi doktoral di badan riset sama di universitas itu nantinya sama-sama akan mendapatkan gelar doktor atau nanti bagaimana gitu? Jadi Saya juga, jadi di Perancis itu satu kesatuan Pak antara badan riset, universitas sama hmm, industri. Jadi hmm, mereka tuh saling terkoneksi. Emphasis-nya atau penekanannya itu kalau seorang profesor ada di bekerja di CNRS, hmm, biasanya beliau juga berkutat di universitas juga. Jadi nanti bisa 2 atau 3 supervisor begitu. hmm, Yang jadi pengalaman teman saya pun juga saya supervisor saya satunya di universitas, satunya di CNRS. Ada teman lain semuanya dari Inria, tapi ininya masuknya ke Insaliong begitu. Jadi tetap ada korelasinya begitu, tidak berdiri sendiri. Kalau di Indonesia langsung ya berdiri sendiri ya LIPI. hmm, LIPI sendiri tidak berkolaborasi sama UI atau ITB. ya. Ya. Kalau di sini berkolaborasi begitu Pak. Hmm. Nanti kita tetap tercatat sebagai mahasiswa di kampus gitu ya, bukan mahasiswa di sebuah badan riset di Prancis. Iya, iya. Tetap di Iya, kampus ya. Berarti iya. LOE-nya itu kalau misalnya kita apply-nya lewat badan riset seperti tadi ya Bu ya, Hmm. LOE itu akan dikeluarkan oleh siapa nantinya? Tetap Mungkin Bu sama Amel universitas. tetap sama universitasnya. Ya, perlu diketahui adalah Heeh, walaupun supervisornya itu ada di badan riset, heeh. tapi tetap di universitas LOE-nya. Kemudian pendanaannya aja yang dari badan riset Oh itu. gitu. Heeh, Pendanaannya dan bahkan kalau yang pendanaan dari badan riset itu lebih besar heeh. daripada yang diberikan oleh pemerintahan Prancis ataupun LPDB sama Murakala. Iya. Berarti mending lewat situ ya Bu. Mhm. Berarti kita menghubungi ke calon supervisor yang ternyata ada bidangnya yang cocok dengan kita gitu ya. Kita Mhm. email beliaunya terus kemudian mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman Bu Amel ketika menyampaikan email terus bagaimana sih balasan dari calon supervisornya gitu. Ada cerita gitu. Oh ya, terima kasih. Kalau yang saya sih kan jalur kerjasama ya, jadi saya Hmm. meng-email langsung. Kemudian ada kecocokan publikasi, kemudian Hmm. apa yang mau disasar, kemudian objektivitasnya sama, kemudian dilakukan interview. Interviewnya pakai Skype Hmm. atau yang lain atau Zoom begitu 2 kali 3 kali pertemuan terus kita jadi kita sudah membuat semacam proposal riset dulu Hmm. Pak, tapi Ya. terkadang gitu proposal riset kita itu nggak semuanya diakomodir, artinya ada modif-modifnya, nanti bolehlah kamu seperti itu tapi materialnya pakai ini ya begitu. Hmm. Kalau saya kan dulu tentang karbon nanotube, tapi di sini tidak mengerjakan itu, tapi hampir sama. Misalnya saya berbahan alam, di sini pun juga berbahan alam begitu. Jadi dicari 50-50 kesamaannya. Kalau dulu pakainya MATLAB programming, yang dilakukan adalah pakai bijection. Di sini MATLAB programming juga, tapi mungkin lebih tinggi kayak gitu Hmm. spesifikasinya. Iya. Jadi ada proses interviewnya juga, Pak. Ada ya interviewnya. Nah, Iya. mungkin bagi Bapak Ibu semua yang menyaksikan video ini yang mau lanjut PhD ke Mhm. Prancis disiapkan nanti ketika interviewnya. Mungkin sedikit sedikit saja Bu Amil. Mungkin interviewnya waktu itu lebih banyak mendiskusikan apa gitu. Itu tergantung sama supervisornya sebenarnya Hmm. Pak. Jadi yang pertama adalah motivasinya apa begitu. Yang kedua kita presentasi paper. Nah kadang presentasi papernya pun kita harus tahu secara teknikal isinya itu apa begitu ya. Hmm. Kadang kita tidak menyadari bahwa di paper itu kita tuh cerita banyak tetapi tidak menyentuh
jantung yang mau disampaikan sama si author gitu. Itu juga menjadi penilaian supervisornya. Kemudian kira-kira kamu bisa nggak bekerja dengan saya di bawah pengaruh tekanan seperti ini begitu. Itu juga segala aspek dilakukan gitu. Gitu, Pak. Iya. Jadi ya interviewnya, tapi memang kalau jalur kerjasama lebih mudah daripada yang ini ya, yang istilahnya tidak ada kerjasamanya begitu. Iya, kadang kalau tidak ada kerjasamanya Pak, itu saya kan pernah ya sebelum saya kan sebelum ikut yang di Mora itu saya apply sendiri, itu sudah banyak sekali saya lakukan yang model 3 yang lewat universitas. Itu tuh saya email itu jawabnya lama karena kan mungkin nggak, ini orang tuh siapa, nggak ada rekomendasi dari mana-mana begitu kan ya. Itu juga agak lama nunggunya, walaupun dijawab tapi butuh waktu 2 bulan atau 3 bulan begitu sih. Dan itu ada interview juga, tapi mungkin interviewnya itu yang pesaingnya kan juga banyak begitu. Yang diprioritaskannya juga beda gitu, Pak. Ya nggak apa-apa, itu sebuah tantangan tersendiri lah dari ini interview. Nah itu setelah interview itu kita perlu nggak Bu itu untuk apply apa lewat sistemnya kampus, atau hanya dari interview itu saja kita menunggu LOA gitu? Iya Pak, dari interview itu kita menunggu LOA saja. Nggak lama kok, itu cuma 1 bulan. Berarti kita nggak perlu apply ke kampus, ke sistemnya kampus gitu Bu? Nggak perlu. Terus dokumen-dokumennya juga langsung lewat email itu aja, lewat calon supervisor kita? Iya, di email. Kalau di Perancis itu ada sistem yang memberikan perbedaan kalaupun terkait visanya Pak. Jadi visa di sini itu ada 3 visa yang diberlakukan untuk mahasiswa asing. Yang pertama adalah visa etudiant atau visa student. Yang kedua visa talang atau visa yang dia itu kayak semacam reserser lah. Jadi yang ketiga adalah visa apa sih namanya, visa magang. Jadi hanya diperkenankan di Perancis itu selama 1 tahun atau 8 bulan sampai 1 tahun. Tapi habis itu pulang terus memperbarui lagi ke sini lagi begitu. Saya alhamdulillah dapat yang visa reserser. Jadi lumayan, itu bisa langsung 3 tahun tidak ganti-ganti begitu, dan bisa bawa keluarga. Dan itu terkait seperti itu nanti ngaruhnya di bagian itu LOE-nya itu. Nanti LOE-nya itu tertulis apakah dia masuk ke visa tolong atau visa apa. Tapi yang lembar kedua sih Pak, lembar kedua. Artinya lembar pertama kan penerimaan berdasarkan judulnya, dia langsung spesifik Pak. Nama ini, judul penelitiannya ini, akan didanai sebanyak ini, fasilitasnya ini gitu. Kalau di UK sama kan, seperti itu. Enggak sih, ada agak sedikit berbeda Bu. Kalau bisa nggak ini Bu, mungkin terakhir ya sharing contoh LOE. Kalau nggak ada sih nggak apa-apa, nanti bisa di ini kan. Contoh LOE-nya dari INSA, Del Flora, apa itulah. Ada Pak, tapi kayaknya nggak bisa ditampilkan deh. Oh gitu, ya udah deh. Terus syarat bahasa Prancis butuh nggak sih sebenarnya Bu? Nah kalau ya kebanyakan sih kalau di Mora ada Pak, jadi harus lulus B1. Jadi itu ada A1, A2, B1, B2 begitu, harus lulus B1. Tapi karena jalur kerjasama ada beberapa yang nggak lulus dari B1 sudah bisa diizinkan gitu. Terus di kampusnya sini karena beda ya, walaupun kita udah lulus B1, kadang-kadang sampai sini tuh sudah bisa nggak ngeblank gitu. Wah ini apa nih ngomongnya, kan cepat sekali Pak ngomongnya orang itu. Jadi kita ngomongnya lebih lambat gitu, mereka langsung cepet gitu. Tetap akan ada semacam shock mental gitu, shock culture juga. Di sini di universitas ini menyediakan untuk pendalaman lebih lanjut tentang bahasa Perancis Pak. Jadi jangan khawatir teman-teman, misalnya saya bahasa Inggrisnya belum master gitu, nanti di universitasnya disediakan untuk bagian language-nya, pendalaman bahasa Perancisnya begitu. Berarti tetap untuk apply dapat LOE itu bahasa Perancis juga dibutuhkan ya?
Iya, tapi Pak ada beberapa jalur scholarship yang tidak menyarankan itu atau tidak memberikan persyaratan itu. Di antaranya INRIA, kemudian CNRS itu tidak ada beberapa yang tidak mensyaratkan bahasa Prancis tapi harus tahu bahasa Inggrisnya sampai C2. C2 artinya IELTS-nya 7 ya. IELTS ya, disetarakan dengan nilai IELTS gitu ya. Dan nanti sebelum masuk ke Prancis itu mereka sudah dari beasiswa yang tersebut memberikan pelatihan bahasa Prancis begitu. Jadi ya enggak apa-apa kalau nggak tahu asal nanti mau belajar begitu. Jadi enggak bisa menampilkan share screen ya. Saya coba ganti ini deh. Boleh nggak ditunjukkan ininya Bu? Bentar. Apa? LOE-nya. Kalau boleh sih nggak apa-apa. Boleh? Enggak. Oh, mau share screen apa nih? Saya Oke deh. Ya, sepertinya nggak perlu aja deh ya, nanti nggak kelamaan. Teman-teman kalau mau tahu untuk lebih lanjut gitu, teman-teman bisa lihat di doctoralcampusfrance.org. Di situ ada banyak rayon-rayon bisa difilter, mau di daerah mana, kemudian mau spesifikasinya penelitiannya seperti ini apa. sih Bu, sudah saya ubah jadi host. Mungkin yang tadi website tadi mungkin bisa ditunjukkan sebentar. Oke. Sudah. Nah, untuk nyari kampus-kampusnya, nyari supervisor. Gitu. Dikit aja mungkin. Iya. Share screen. Bapak bisa kelihatan kah? Iya. Iya. Oke. Ini ya, teman-teman bisa lihat ini doctoralcampusfrance.org PhD over. Jadi kita bisa menfilter mana-mana masuk regionnya. Misalnya saya ya, regionnya ada di Centre Val de Loire. Nah ini. Region Centre Val de Loire terdiri dari macam-macam universitas dan macam-macam kampus. Misalnya ini ya, kita cek yang di sebelah sini. Ini adalah tesis de doctorat en sciences de ingénieur et matériaux. Jadi dia engineer dan material. Ini teman-teman bisa lihat di situ disyaratkan ada B2 tuh, Bu. Ada B2, bahasa Perancisnya B2, kemudian bahasa Inggrisnya itu juga B2. Durenya selama 36 mois, 6 mois. Ini ya, seperti ini mencarinya. Kemudian teman-teman ini kan dari jalur universitas kan? Universitas. Kalau jalur yang apa itu? Yang sama Mora? Sama Mora langsung dikasih list apa? Langsung tuh. Ini yang INRIA ya. Nah, ini untuk jalur ininya ya, jalur apa nih, jalur research-nya atau jalur kayak lowongan kerja lah ya. Lowongan kerja untuk yang jalur pusat risetnya. Nah, teman-teman bisa ke sini. Jadi di sini mohon maaf, agak lama. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Bisa lah ya, bisa lah nanti tinggal ya. difilter-filter doang dan dicocokkan dengan topik riset yang mungkin mana yang sesuai. Tinggal klik apply, hubungin supervisornya. di situ, iya udah. Nanti di sini kan nanti langsung ada nama supervisor yang akan dihubungi, iya. Tapi memang kebanyakan sih berbahasa Prancis, tapi teman-teman bisa lewat seperti ini, klik terus translate to English kan mudah. Iya. Jadi mana-mana yang diinginin. Kalau awal-awal begitu. Begitu, Pak. Iya, Pak. Stop. Oke, Bu. Ya. Terima kasih nih Bu Amel atas sharingnya bagaimana mendapatkan LOE untuk melanjutkan studi S3 di Prancis ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menyaksikan video ini bisa bersemangat dan juga bisa mendapatkan pencerahan sih bagaimana cara mendapatkan LOE. Sekali lagi terima kasih Bu Amel. Jangan lupa untuk subscribe
channel saya dan juga view channel saya. Kedepannya nanti kita akan ada video-video lagi tentang LOE dari berbagai negara selain Prancis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Amel yang mau sebagai narasumber pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Rama sudah diizinkan bergabung di channelnya Rama Octavian.